طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدوائي تدوسين المصاحب في التراب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Para ibu dan bapak yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Berkat rahmatnya, kita semua bisa berkumpul sekarang dalam acara ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang terhormat, dalam kesempatan ini izinkan saya, Siti Aisyah. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi dakwah yang bertema pendosa yang merindukan surga. Semoga ilmu yang saya sampaikan dalam video ini menjadi pahala jariah bagi saya dan petunjuk untuk kalian, supaya menjadi umat yang lebih baik. Saya akan memulainya dari, apakah kalian tahu seorang pendosa itu seperti apa? Hal apa yang pertama kali melintas di pikiran kalian ketika mendengar kalimat dosa? Ya, pendosa adalah orang yang melanggar perintah Allah. Orang yang senantiasa bermaksiat, berzina, dan melakukan hal buruk lainnya. Semua dari kita tidak ada yang bersih. Tidak ada yang suci tanpa dosa. Bercerminlah, lalu lihatlah anggota badan kita, di mana mulut kita yang sibuk mencaci maki saudara muslim kita, mata sibuk melihat dosa, telinga sibuk mendengar yang dilarang agama, tangan sibuk mengambil yang bukan haknya, kaki sibuk berjalan di atas maksiat. Itu semua cukup mengatakan bahwa kita adalah manusia pendosa. Kita adalah makhluk yang berlumuran dosa. Perlu diingat, kita adalah makhluk yang memiliki musuh terbesar, yaitu nafsu dalam diri kita sendiri. Yang kadang dengan nafsu inilah kita berbuat kesalahan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, sungguh kita bukan manusia suci karena dalam diri kita ada nafsu, dan nafsu itu seringkali mendorong pada yang salah, kecuali nafsu yang diberi rahmat Allah Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Firman tersebut memiliki makna. Puncak terbesar dalam jihad kita adalah nafsu yang harus bisa kita kendalikan agar tidak terjerumus dosa. Namun, sebaik-baiknya pendosa adalah mereka yang segera bertaubat. Taubat ini menjadikan pendosa berhak menerima surga. Taubatnya menjadi api membara yang menghapus karat-karat pada besi. Dosa yang lama hingga telah lenyap tak tersisa. Tetesan air taubat membuat hatinya menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi, jika kita berbuat dosa lagi, maka kita datang lagi kepada Allah. Hilaf lagi, balik lagi kepada Allah. Begitu seterusnya. Teruslah meminta ampunan kepada Allah. Jangan putus asa, wahai pendosa. Allah tak pernah putus asa mengampuni dosa hamba-hambanya. Karena salah satu cara pendosa yang paling dahsyat dan penting agar Allah mengampuni dosa kita adalah menyesali, kemudian meminta maaf. Saat kita sadar melakukan dosa, lalu langsung bergegas untuk memperbaikinya, maka disitulah kita adalah hamba yang dicintai Allah. Sebanyak apapun dosa kita, jika kita mau bertobat dan mengatakan astaghfirullahaladzim, maka disitulah Allah memaafkan dosa kita.
Itulah cara paling mudah bagi kita untuk meminta pengampunan dari Allah. Sesungguhnya Allah adalah pemaaf yang tiada batas dan pengampun dari segala dosa-dosa. Segampang itulah Allah memaafkan umatnya. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53-54. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbakum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu summa la tunsarun. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Makna dari ayat tersebut ialah bahwa sesungguhnya Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertaubat, lebih baik merasa diri berdosa daripada merasa diri banyak pahala. Karena kalau kita merasa banyak pahala, kita lupa dosa. Tapi kalau kita merasa banyak dosa, merasa kita tidak layak masuk surga, pada merasa diri hina itulah datanglah kemuliaan dari Allah. Jadi, jika kita tidak mampu berlomba dengan orang soleh untuk meningkatkan kebaikan, sebaiknya kita berlomba dengan para pendosa untuk merubah menjadi lebih baik. Bagaikan pakaian yang kotor, jika dibersihkan berkali-kali, maka lunturlah kotoran tersebut. Sama halnya dengan dosa kita. Jika kita bertaubat terus-menerus, maka hilanglah dosa kita. Jangan pernah lelah untuk memperbaiki diri. Sesungguhnya di antara tanda taubat yang sudah diterima ialah kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih santun, lebih senang ke masjid, dan melakukan hal kebaikan lainnya. Setelah bertaubat kepada Allah, sekiranya kita tidak akan mengulangi dosa lagi dan semakin menebarkan kebaikan, caranya adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dan yang harus dipegang adalah jangan merasa diri lebih baik, namun berusaha terus memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Dan saya juga ada nasihat untuk kalian yang menganggap diri kalian suci, yaitu jangan pernah sekalipun kita memandang rendah para pendosa di luar sana, yang mungkin saja Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada dia, dan dia jauh lebih istiqomah sampai akhir hidupnya dibandingkan dengan kita. Jangan sampai pendosa tersebut sibuk memperbaiki diri, sedangkan engkau masih sibuk menyombongkan diri, merasa lebih baik. Sesungguhnya Allah lebih dekat dengan pendosa dibandingkan orang yang suci tapi sombong. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu, saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakkan bagi para pendengar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang